kita ada prosesor, lalu ada baut untuk motherboard, lalu ada baut untuk hard disk, dan juga ada baut untuk power supply. Lalu kami menggunakan RAM DDR2 dengan kapasitas 2 GB. Lalu ada kabel SATA untuk hard disk, dan juga power supply. Ada juga heatsink atau pendingin untuk prosesor. Di sini kami memakai hard disk dengan kapasitas 120 GB. Dan ini adalah komponen utama untuk komputer atau di PC, yaitu motherboard. Tak lupa juga di sini ada casing dan juga monitor. Langkah selanjutnya adalah pemasangan prosesor. Nah, untuk pemasangan prosesor yang perlu diperhatikan adalah pin segitiga emas dan pin yang ada di motherboard harus presisi. Kalau tidak, nanti bisa patah dan tidak bisa digunakan kembali. Dan langkah selanjutnya adalah untuk pemasangan RAM. Pemasangan RAM itu yang diperhatikan adalah pembatasnya. Jadi kalau tidak sesuai dengan pembatasnya nanti bisa patah, dan pastikan ada bunyi klik. Lalu pemasangan heatsink atau kipas pendingin untuk prosesor. Dan selanjutnya pemasangan soket heatsink ke motherboard. Selanjutnya adalah pemasangan power supply. Karena power supply adalah komponen terbesar di komputer, jadi pemasangannya di urutan pertama agar motherboard mudah dimasukkan. Untuk pemasangan kabel front panel pada motherboard, kita harus melihat bagian-bagian yang ada pada motherboard. Untuk pemasangan kabel front panel, tombol reset, HDD LED, dan juga restart, kita harus memperhatikan pot soket pada motherboard. Dan ini adalah kabel front panel yang saya pasang ke motherboard. Kurang lebih seperti itu. Dan selanjutnya adalah pemasangan kabel front panel USB ke motherboard. Sebelum memasang, kita harus mengetahui port yang sesuai dari kabel ke motherboard agar tidak patah saat ditancapkan. Selanjutnya adalah pemasangan kabel front panel audio ke motherboard, dan pastikan portnya sesuai. Dan selanjutnya adalah pemasangan motherboard ke casing. Sebelum dikencangkan, kita harus menyesuaikan di lubang baut agar tidak mudah bergeser. Nah, selanjutnya adalah pemasangan hard disk. Untuk pemasangan hard disk tempatnya ada 2 slot atau 3 slot gitu ya. Terserah mau meletaknya gimana, sesuai kebutuhan. Selanjutnya pemasangan kabel SATA dari motherboard ke hard disk. Sesuaikan dengan port yang tersedia.
Selanjutnya adalah pemasangan kabel power supply ke motherboard dan sesuaikan pada port yang sudah disediakan. Lalu pemasangan kabel power ke harddisk. Untuk mengecek komputer tersebut nyala atau tidak, kita harus menyambungkannya ke monitor. Ada kendala atau tidak.